Al-mulku bid-dini yabqa, wad-dinu bil mulki yaqwa. Kemudian kekuasaan itu dengan agama dapat dikekalkan, dan suatu agama dengan kekuasaan akan dikuatkan. Bang, gimana bang? Katanya habis lulus dari kampus mau nyalonkan diri jadi kepala desa. Ya, iya bang, ini. Sekarang di desa saya itu sangat butuh pemimpin yang adil dan yang berpengetahuan lebih tinggi, karena kepala desa sekarang itu nggak ada temu kejelasannya bagaimana untuk masa depan desa. Jadi saya berkeinginan sekali ingin terjun menjadi kepala desa. Tapi gimana ya bro? Saya masih kurang nggak tahu untuk menjadi pemimpin yang bagus itu gimana. Mungkin kamu ada saran untuk menjadi pemimpin yang bagus itu gimana? Itu bang, mari kita diskusikan terkait masalah pemimpin yang baik seperti apa. Bentar dulu ya bang. A few moments later. Begini bang, ini teman saya mau nyalonkan diri menjadi kepala desa. Kita mau diskusi terkait masalah seperti apa sih pemimpin yang baik. Oh gitu. Ya, saya juga kurang referensi mengenai itu. Namun coba kita diskusikan menurut pengetahuan yang saya ketahui. Saya pernah membaca suatu kitab, di mana kitab tersebut itu bernama Kitab Adabud Dunya Waddin, buah karya daripada Syekh Imam Al-Mawardi. Di sana disebutkan bahwasanya ada 6 unsur yang dapat menopang atau menunjang terhadap baiknya kehidupan. Salah satunya adalah pemimpin yang tegas. Siapa sih yang disebut dengan pemimpin yang tegas? Ta'talifu bi ruhbatihi al-ahwa'u al-mukhtalifatu, yakni pemimpin yang dengan kemuliaannya dapat melembutkan hati-hati yang berbeda di antara rakyatnya. Sebab sudah menjadi suatu tabiat manusia bahwasanya ia akan mengunggulkan terhadap apa yang ia pilih, sehingga ia akan mengorbankan atau berjuang dengan sepenuhnya untuk mengunggulkan, memenangkan sesuatu yang ia utamakan. Maka di sana akan banyak perselisihan. Namun kalau dipimpin oleh pemimpin yang tegas, yang mana dengan kemuliaannya ia akan dapat bersatu dengan orang yang ia selisihi karena sebab kemuliaan daripada rajanya. Kemudian ada suatu riwayat di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya inna sultana dzillullahi fil ard ya'wi ilaihi kullu mazlumin. Seorang raja itu diibaratkan pada terhadap bayangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sehingga bayangan tersebut itu menjadi tempat berteduh di antara orang-orang yang terzalimi atau orang-orang yang teraniaya. Di dalam kitab tersebut termaktub wa qala ba'dul ulama'i, berkatalah sebagian ulama, inna aqrabad da'awati minal ijabati da'watus sultanil adilis salih. Sesungguhnya doa yang paling dekat dengan ijabah oleh pada Allah yakni doa yang dipanjatkan oleh seorang pemimpin yang adil dan salih, yang baik. Wa aulal hasanati bil ajri wa thawabi amruhu wa nahyuhu fi wujuhil masalih. Sesungguhnya paling utamanya kebaikan itu yakni perintah seorang raja dan larangan seorang raja dalam aspek kebaikan. Bagaimana bang, sudah ada gambaran untuk dijadikan referensi menjadi pemimpin yang baik? Alhamdulillah bro, saya sudah menangkap sebuah, ya meskipun tidak banyak, sebagai referensi lah untuk menjadi pemimpin desa ke depannya. Tapi saya masih ada menjanggal terkait biasanya kan setiap apa itu yang kita amban itu ada kewajiban. Ada nggak sih bro perkara yang harus ditunaikan seorang pemimpin itu? Menurut hemat saya yang pertama itu hurrosatuddin, yakni menjaga keutuhan daripada agama Islam yang berada di wilayah kepemimpinan Anda ketika menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu harus betul-betul menjaga terhadap keorisinalan agama
Islam di dalam wilayahnya tersebut, sehingga ia dapat menghalau terhadap orang-orang yang ingin membuat penyimpangan. Sebab falaisa dinun zala sultanuhu illa buddilat ahkamuhu. Apabila suatu agama yang mana rajanya telah lengser, maka agama tersebut itu akan diganti hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka daripada ini, seorang pemimpin itu harus menjaga betul terhadap agama Islam, mengutip terhadap syair yang ada di dalam kitab tersebut itu, al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil mulki yaqwa. Kemudian kekuasaan itu dengan agama dapat dikekalkan, dan suatu agama dengan kekuasaan akan dikuatkan. Yang kedua itu adalah hurusatul baidah, yakni menjaga teritorial, artinya menjaga keutuhan wilayah yang dipimpin oleh kamu setelah nantinya menjadi kepala desa. Kemudian yang nomor 3 itu adalah mu'anatul mazalim, yakni sangat peduli atau menolong terhadap orang-orang yang teraniaya di antara rakyat-rakyatnya kamu nanti itu. Yang keempat itu iqamatul huduti ala mustahiqiha, yakni harus betul-betul menerapkan hukum sesuai dengan undang-undang, tidak boleh tebang pilih. Artinya hukum tersebut harus diterapkan, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selanjutnya adalah yaitu imaratul baldani, yakni harus bisa memakmurkan wilayah tersebut. Yang terakhir ikhtiyaru khulafaihi, yakni nantinya kamu kan menjadi kepala desa. Di dalam itu ada struktur perangkat, atau lebih spesifiknya adalah kepala dusun yang menangani suatu dusun. Nah, di dalam memilih para kepala dusun ini, kamu itu harus betul-betul bisa memilih dengan baik. Maka jika kamu ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka itu yang harus kemudian ditancapkan di dalam sanubarimu, sehingga kamu betul-betul menjadi pemimpin yang sesuai ekspektasi daripada masyarakat. Oh begitu. Kalau saya jadi pemimpin ini nanti harus menunaikan perkara-perkara yang tadi itu ya bro. Oh. Kalau begitu terima kasih ya bro.